Membelot, Jesse Lingard tolak tawaran kontrak baru dari Manchester United. Kabar buruk menghampiri Manchester United, yaitu salah satu pemainnya, Jesse Lingard, dikabarkan menolak proposal kontrak yang disodorkan klub belum lama ini. Tahun lalu, Lingard sempat menjadi pemain pesakitan dalam skuad Manchester United. Penampilannya yang buruk membuat Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih kerap melupakannya untuk dimasukkan ke dalam starting 11. Nasibnya berubah setelah West Ham meminjamnya selama 6 bulan di pertengahan musim 2020-2021. Ia menghasilkan total 9 gol dari 16 penampilan yang membuat West Ham kepincut untuk merekrutnya secara permanen. Sayangnya, harapan West Ham memiliki Lingard pupus. Begitu bursa transfer ditutup, beberapa laporan menyebutkan kalau Solskjaer memblokir pintu keluar Lingard karena memiliki rencana dengannya. Kendati demikian, perkataan Solskjaer mungkin bukanlah janji yang bisa ditepati. Sebab pada kenyataannya, pria berumur 28 tahun tersebut hanya tampil selama 4 menit dalam ajang Premier League musim ini. Ketambahan Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho membuat peluang bermainnya semakin menipis. Belum lagi dengan adanya Paul Pogba, Bruno Fernandes, dan Scott McTominay di lini tengah Manchester United. Lingard pun dikabarkan mengambil tindakan yang ekstrim. Menurut laporan Evening Standard, Lingard telah menolak sodoran kontrak baru dari Manchester United dengan upah sebesar 100.000 pound sterling per pekannya. Liverpool prioritaskan transfer Jude Bellingham tahun depan. Tidak ada angin dan hujan, Liverpool tiba-tiba menjadi topik perbincangan hangat di tengah-tengah publik. Raksasa Inggris tersebut diromarkan tertarik dengan gelandang bunda Borussia Dortmund, yaitu Jude Bellingham. Bellingham sebenarnya telah masuk dalam daftar buruan klub-klub papan atas ketika masih memperkuat Birmingham pada tahun 2020 lalu. Manchester United seringkali disebut sebagai peminat beratnya. Namun pada akhirnya Dortmund sukses mencapai kata sepakat dari Birmingham untuk membawanya berkarir di Jerman. Mereka bahkan berani memberikan kesempatan bermain buat Bellingham yang kala itu masih umur 17 tahun. Kesempatan untuk kembali ke Inggris mencuat baru-baru ini. Beberapa pemberitaan mengatakan kalau Liverpool tertarik menggunakan jasa Bellingham. Daily Star melaporkan kalau klub berencana memperkuat lini tengahnya pada tahun 2022 mendatang. Dan dalam laporan yang sama diketahui kalau pria asal Jerman itu memandang Bellingham sebagai kandidat ideal. Chelsea belum menyerah kejar Jules Koundé. Chelsea gagal mendapatkan Jules Koundé dari Sevilla di bursa transfer musim panas lalu. Namun The Blues masih belum benar-benar menyerah. Pemburuan Koundé kemarin menemui jalan buntu. Chelsea sudah mencoba mengajukan tawaran, tapi Sevilla menolak dan berubah sikap tiba-tiba. Awalnya Chelsea menunggu penjualan Zoma ke West Ham, lalu bergerak mengejar Koundé. Zoma dilepas dengan 30 juta pound sterling, tapi Sevilla hanya mau melepas Koundé untuk 68 juta pound sterling. Selisih harga ini membuat transfer Koundé batal terwujud di deadline day. Meski begitu, kabarnya Chelsea siap bergerak kembali. Masih berusia 22 tahun, Koundé dianggap sebagai salah satu bek muda terbaik di Eropa. Dia bisa jadi jawaban Chelsea untuk memperkuat pos bek tengah. Menurut laporan yang beredar, Koundé sendiri sudah tidak sabar pindah ke Chelsea. Sebab itu, ketika Sevilla menolak tawaran The Blues, Koundé juga ikut kesal. Batalnya transfer ke Chelsea disebut telah membuat Koundé merasa frustasi. Dia sudah mengharapkan lampu hijau dari pihak klub tapi tidak pernah diberikan hingga akhir bursa transfer. Virgil van Dijk pastikan tak alami cedera saat perkuat Belanda. Bek andal Liverpool yaitu Virgil van Dijk menyampaikan kabar menggembirakan untuk klubnya dengan memastikan bahwa ia tak mengalami cedera saat memperkuat Belanda. Sebelumnya, fans Liverpool sempat dibuat harap-harap cemas ketika Van Dijk terlihat kesakitan dan berjalan pincang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022 kontra Turki Rabu dini hari. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-1 untuk kemenangan Belanda ini, Van Dijk bertabrakan dengan pemain Turki ketika berusaha membereskan umpan kurang sempurna dari kiper timnya yaitu Justin Biljau. Kini Van Dijk akhirnya membuat fans Liverpool tenang setelah ia mengkonfirmasi bahwa dirinya baik-baik saja usai insidennya membuatnya kesakitan tersebut. Situasi Van Dijk ini memang membuat Liverpool sempat cemas karena pemain 30 tahun itu sejatinya baru kembali dari cedera parah yang memaksanya absen panjang. Van Dijk pun diyakini bakal bisa diturunkan oleh Jurgen Klopp kala Liverpool menghadapi Leeds United dalam partai lanjutan Premier League akhir pekan nanti. Cristiano Ronaldo resmi jadi pesepak bola terhebat sepanjang masa. Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai pesepak bola terhebat sepanjang masa, mengungguli pemain-pemain top lain seperti Pele,
Lionel Messi, hingga Diego Maradona. Penebatan ini berdasarkan penilaian yang dilakukan seorang ahli matematika Universitas Oxford di Inggris, yakni Dr. Tom Crawford. Menurut laporan Daily Star, Dr. Tom Crawford mendapatkan tugas dari laman penyedia statistik dan hasil pertandingan, yaitu LiveScore. Ia ditugaskan untuk mencari siapa pesepak bola terhebat sepanjang masa. Supaya meringankan tugas Dr. Tom Crawford, lebih dulu dipilih 10 pesepak bola kenamaan, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun. Dr. Tom Crawford menjadikan 7 indikator penilaian. Sebut saja gol bersama klub, gelar bersama klub, gol di level internasional atau negara, gelar bersama negara, penghargaan Ballon d'Or, rekor individu, dan faktor Z. Faktor Z yang dimaksud di sini adalah momen di mana si pemain tampil dominan selama 5 musim beruntun. Alhasil, setelah menjadikan 7 indikator di atas, Cristiano Ronaldo keluar sebagai pemenang. Sebenarnya, terpilihnya Cristiano Ronaldo sebagai pesepak bola terhebat sepanjang masa bukan hal yang mengejutkan, sebab banyak pencapaian yang dibuat Cristiano Ronaldo, salah satunya yaitu status pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Odegaard tunjukkan mentalitas pemimpinnya di Norwegia. Usia pemain Arsenal Martin Odegaard mungkin belum bisa dimasukkan ke dalam kategori matang, tapi bukan berarti dirinya tidak memiliki sisi kepemimpinan yang mumpuni. Pada masa jeda internasional ini, Odegaard berkesempatan untuk memperkuat timnas Norwegia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Ada 3 pertandingan yang harus dilakukan oleh tim asuhan Ståle Solbakken. Jalan Norwegia diawali dengan laga sulit melawan Belanda di Ullevål Stadion pekan lalu. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1, di mana satu-satunya gol yang bisa mereka ciptakan berasal dari aksi Erling Braut Haaland. Haaland bersama Muhammad Elyounoussi menjadi penentu kemenangan Norwegia atas Latvia 2-0 akhir pekan lalu. Striker Borussia Dortmund itu kemudian mencatatkan hat-trick ketika bertemu Gibraltar pada Rabu dini hari. Odegaard menarik perhatian publik dengan mentalitasnya sebagai kapten Norwegia kendati usianya masih cukup muda. Ia menggelar rapat bersama rekan setimnya tanpa kehadiran staf pelatih setelah Solbakken menyoroti performa pemainnya yang dirasa berada di bawah standar. Odegaard tidak bermaksud sok-sokan dengan membuat aksi yang tidak biasanya. Hanya saja, ia menganggap pertemuan tersebut penting agar proses penyelesaian masalah yang dialami Norwegia di lapangan bisa berlangsung lancar. Together it's a different mode. We getting crazy in a different role.